Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 27 September 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan seharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang. Siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat, seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Selamat beribadah, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya.
Shalom jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah ini dengan Mazmur 25. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan mengambil saat teduh. Kita dasarkan kebaktian ini pada pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini kita diajak untuk belajar percaya pada keadilan Tuhan dan menjauhkan diri dari mentalitas menyalahkan. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas hidup kita dan berkarya bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 3b sampai dengan 4. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Memberikan
Jemaat yang saya kasihi, marilah kita menyesali lalu mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa. Dan mari kita awali dengan masing-masing berdoa dalam hatinya. Ya Tuhan, dengan hati yang hancur kami mengakui salah dan dosa kami, sembari kami meyakini selalu ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa ada jaminan pengampunan untuk kita semua. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika Yesus milikku, bersuka
Jemaat yang saya kasihi, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh memerlukan tuntunan tangan-Mu lewat sabda-Mu. Karena itu kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa Roh Kudus hadir melayani kami, bahkan mempersiapkan kami semua, supaya manakala kami membaca Alkitab, kami memikirkannya, kami merenungkannya, kami menguraikannya, kami memahaminya, semuanya di bawah karya-Mu. Begitu juga pasti Roh Kudus mengajak kami untuk melakukan firman Tuhan menjadi cara hidup sehari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 32. Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat 25 sampai dengan 32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Atau tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya
kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Menarik kan saudara, ketika kita membaca Yehezkiel, ternyata kata sindiran. Jadi rupanya sindir menyindir itu tua, saudara. Makanya tidak heran kalau ada istilah Jawa nyemoni, pasemon, orang sindir-sindiran. Dan di dunia modern ini saudara, hampir setiap hari kita jumpai media sosial kita itu penuh dengan sindir-sindiran. Apakah nyindir orang terkenal, apakah nyindir rakyat, nyindir siapa saja dan orang memakainya. Saudara-saudara yang saya kasihi, sindiran seringkali mengingatkan orang untuk mengatakan bahwa kamu itu salah. Cuma dengan halus lalu disindir. Nah, bacaan Yesaya kan gitu. Lalu Tuhan dengan kata sindiran, bangsa Israel mau mengatakan tindakan Tuhan tidak tepat. Dan ini yang kemudian saya bisa mengerti bahwa kemudian mentalitas menyalahkan itu muncul. Nah saudara, sengaja tidak dibaca mulai ayat 5 sampai dengan ayat 24. Langsung dipotong di 25. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, saudara, bayangkan kalau ada ayah, ya dia benar melahirkan anak, anaknya kemudian melakukan kejahatan, nah sopo yang bisa salah? Atau sebaliknya, bapaknya yang salah, anaknya benar. Nah ini kan kemudian, ini lalu kesalahan itu bisa salahnya bapaknya, salahnya anaknya. Ini lalu orang bisa dikatut-katutkan. Maka Tuhan bilang enggak. Keadilanku mengatakan sopo salah ya dia yang harus mati. Siapa benar dia yang hidup. Dan kemudian saudara, sengaja kemudian dibawalah kita ke bacaan ayat 25. Sebelumnya ayat 21 itu menarik karena dia mengatakan begini. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala yang dilakukannya dan berpegang pada ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Maka ayat 25 sampai dengan 23 itu bicara tentang ada yang lebih penting daripada saling menyalahkan. Apa itu? Insaf, bertobatlah, berpalinglah kepada Allah, kembalilah, baliklah. Ini lebih penting daripada menyalahkan. Saudara-saudara, menyalahkan, gampang menyalahkan itu sangat tua. Kalau kita cermati, saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan nyari Adam, maka apa yang dibilang Adam? Tuhan kasih perempuan itu padaku, maka perempuan itu yang membujuk aku. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Ular itu Tuhan. Sebenarnya ada andil salah Tuhan. Ada banyak orang kemudian mau melemparkan kesalahannya. Salahnya Tuhan sih memberikan otak, memberikan akal sehingga manusia menggunakan otaknya, menggunakan akalnya dan bahkan memakainya untuk kejahatan. Kehendak bebas itu penting. Tetapi ketika orang tidak bisa bertanggung jawab dengan kehendak bebasnya, dia menghasilkan petaka. Dan lalu orang berkata, ya salahnya Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan akan berkata, oh enggak, kamu manusia dengan kehendak bebas. Justru kehendak bebas itu mestinya kamu bertanggung jawab.
Tuhan sih memberikan keinginan. Oh ya, keinginan itu harus dibatasi. Keinginan itu harus diarahkan, dikendalikan. Bukan memuaskan keinginan. Karena memuaskan keinginan itu berbahaya. Saudara-saudara, mentalitas menyalahkan itu sangat tua. Karena itu bacaan kita Yesaya lalu menjadi penting. Udah deh, berhenti dengan menyalahkan. Ada yang lebih penting. Insaflah. Bertobatlah. Saudara-saudara yang saya kasihi, COVID-19 ini menghasilkan mentalitas menyalahkan. Banyak rakyat menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak tegas, pemerintah itu mencela-mencele, dibuat begini begitu, datanya tidak benar. Tetapi pemerintah juga akan mengatakan rakyat ini susah diatur, tidak disiplin. Maka sebaiknya kita lakukan dengan hukuman. Dan hukuman itu lalu menjadi bukti. Nah, ya toh, rakyat tidak bisa diatur. Karena itu mesti dihukum. Saudara-saudara yang saya kasihi, semestinya kita mendambakan pemerintah yang responsif, bukan reaktif. Pemerintah yang bisa komunikatif, yang terbuka, yang punya data, dan pemerintah yang tegas. Tetapi bukankah kita seharusnya menjadi rakyat, menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang disiplin? Masyarakat yang mengerti, masyarakat yang lebih memahami ketimbang menyalahkan. Saya kira agama itu ada untuk mengerti. Agama ada untuk memahami kehidupan ini, mengerti orang lain, bukan menghakimi, bukan nyalah-nyalahin, apalagi menzolimi. Tidak. Agama ada untuk mengerti. Karena itu mestinya umat beragama itu stop menyalahkan. Justru belajar dari dalam itu menjadi penting. Kebanyakan kita selalu belajar dari luar. Apa yang di luar sehingga kita bilang salah. Tapi coba orang belajar dari dalam. Dia akan membangkitkan yang namanya kesadaran. Oh iya, aku yo melu salah. Perubahan itu bukan hanya dari luar, tetapi perubahan itu sangat butuh dari dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, betapa pentingnya kita menghentikan mentalitas menyalahkan. Mari kita ganti dengan kepekaan untuk insaf, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Daripada kita saling menyalahkan, mari kita lalu bersama-sama betapa COVID-19 ini membutuhkan kesadaran baru, pengakuan bersama yang baru, bahwa ternyata kita ini rapuh, kita butuh bersama-sama. Bukan malah menyalahkan yang menimbulkan banyak perpecahan dan perpisahan. Yeskiel mengingatkan, aku ini loh, Tuhan Allahmu mencintai kehidupan. Oleh sebab itu, bertobatlah, insaflah, berpalinglah dari kesalahanmu. Termasuk kesalahan gampang menyalahkan orang lain. Hentikan mentalitas menyalahkan.
kalau kita ingin menikmati kebahagiaan hidup ini. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menghaturkan doa-doa kita. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Beberapa teman kami di Klasis sudah melakukan sidang mereka secara online. Dan kami sebagai Klasis Madiun akan melakukannya pada tanggal 1 Oktober nanti. Tuhan, tolonglah kami, supaya dengan segala keterbatasan, kami menggunakan media dengan sebaik mungkin, sebertanggung jawab mungkin. Kami tidak main-main dengan keputusan kami, dan biarlah apa yang kami sepakati, apa yang kami perbincangkan dalam persidangan majelis Klasis itu menjadi komitmen kami untuk bergereja dan menggereja. Kami yakin bahwa Tuhan menolong kami semua. Bapa yang di surga, beberapa GKI di Jawa Timur ini sudah melakukan kebaktian tatap muka. Kami yakin bahwa Tuhan menolong mereka sehingga mereka sungguh-sungguh siap, mereka sanggup untuk mengerjakannya. Dan dengan demikian GKI menjadi kesaksian bagaimana orang bisa berkumpul, bagaimana kami menerjemahkan protokol kesehatan, bagaimana kami menghormati budaya kehidupan. Sungguh Tuhan, biarlah nilai-nilai itu kami junjung tinggi. Kami yakin bahwa kebaktian yang kami lakukan, baik tatap muka maupun secara online, diberkati oleh Tuhan. Dan itu semua memperlengkapi kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Bapa yang di surga, masih terjadi banyak perdebatan tentang pilkada. Apakah akan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal atau banyak usul supaya dilakukan penundaan. Apapun alasannya, apapun jawabannya, apapun keputusannya, biarlah semuanya dilakukan karena kami sungguh-sungguh menghormati budaya kehidupan. Nyawa itu menjadi jauh lebih penting daripada meraih kekuasaan. Apa arti kekuasaan kalau tidak bisa menghormati nyawa? Bapa yang di surga, sungguh dinamika ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah siapapun bertanggung jawab betul terhadap nyawa orang lain. Bapa yang di surga, kami mempercayakan juga kehidupan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang sudah begitu bosan dengan belajar dari rumah. Persoalan-persoalan pendidikan yang selalu masih diutak-atik menjadi problem. Tuhan, bimbinglah mereka. Biarlah mereka tetap menjadi generasi yang berpengetahuan. Tetapi lebih daripada itu, mereka menjadi generasi yang bermoral. Justru pandemi ini mengajarkan kepada kami moral. Bagaimana kami belajar banyak menjadi manusia bermoral sejak dari rumah. Kami mempercayakan kondisi keuangan, ekonomi, pekerjaan, dan gejolak-gejolak lain tentang ekonomi di negeri ini, resesi yang bakal kami alami. Tuhan, tolonglah kami
supaya persoalan-persoalan itu kami hadapi dan kami menjumpai cahayamu menjadi peluang, menjadi tantangan bagaimana kami mengolah kehidupan ini secara responsif dan bertanggung jawab. Bapa yang di surga, kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh Engkaulah yang empunya hidup ini. Kami mempercayakan juga doa-doa yang kami haturkan dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai respon akan firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari persembahan kita terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto, BCA, nomor rekening 050 180 3234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, dengan memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan saat kita bisa ke gereja lagi, atau dengan kontak ke masing-masing penatua sektor. Jemaat diundang berdiri, kita akan membawa persembahan di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung,
Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan dalam minggu ini ya Tuhan. Engkau telah berkati keluarga kami, juga pekerjaan kami, setiap usaha kami ya Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau juga telah memberkati gereja ini ya Tuhan, sehingga gerejamu ini kiranya semakin bertumbuh dan berbuah. Ya Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan, sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan layakkan persembahan ini, sehingga persembahan yang telah terkumpul ini ya Tuhan, mampukan kami mengelola dengan baik setiap person, setiap penatua, setiap komisi yang menggunakannya, sehingga benar-benar untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan kiranya semakin berbuah lebih banyak lagi. Terima kasih ya Tuhan, doa ucapan syukur ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi, insyaf, bertobat, berpaling kembali kepada Tuhan ternyata menjadi lebih penting daripada saling menyalahkan, apalagi mencari kesalahan orang lain. Karena itu mari kita nyanyikan PKJ 258. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa,
di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.